Sudah, Bu. Ya, oke, saya lanjutkan. Karena ini bahannya banyak. Ya. Jadi fotosintesis ya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Wah, ini jadi seperti reaksi yang kemarin saya jelaskan ya, dari karbon dioksida, kemudian H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil atau pigmen fotosintesis, maka akan sebetulnya menghasilkan senyawa berkarbon 3 ya. Yang pertama itu adalah senyawa berkarbon 3. Kenapa kok senyawa berkarbon 3 baru nanti kemudian baru menghasilkan senyawa berkarbon 6? Nah, itu nanti ada di siklus Kelvin, nanti akan saya jelaskan. Selain menghasilkan karbohidrat ya atau senyawa berkarbohidrat atau senyawa berkarbon 3 juga menghasilkan oksigen. Nah, sebentar Bu Endang, mohon maaf ini kok ininya enggak jalan ya. Sebentar, saya ini dulu. Sebentar ya Bu Indan, tak ini dulu, saya perbaharui dulu, ini kok enggak bagus. Mohon maaf ya, sebentar ya. Iya, Bu.
Ibu mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Suara Bu Endang kemut Ibu. Maaf, maaf. Saya ulangi lagi ya. Saya lupa belum saya ulangi lagi boleh? Boleh Bu. Ya oke, sebentar. Bu Endang yang lupa. Boleh Ibu. Ya sebentar. Sampai di mana tadi? Sampai di sini ya. Faktor U ini kalau ini sudah pede ya ininya apa itu presentasinya sudah pede kok suaranya masih kemut. Jadi pada saat siklus Kelvin ya itu adalah suatu proses pengikatan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dalam bentuk anorganik ya diikat oleh suatu enzim nanti melewati suatu proses dalam siklus Kelvin itu akan diubah menjadi senyawa organik. Ya, perubahan dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Aduh, ini macet lagi nih. Nah, langkah pertama ya pada siklus Kelvin ya. Aduh, Mbak, ini lagi ya. Sebentar ini Bu Endang ini lagi nih, harus ini lagi nih saya. Jadi kalau berhenti ternyata macet. Jadi fase kedua dari siklus Kelvin yaitu pengikatan karbon. Coba perhatikan prosesnya ya. Ada 3 molekul CO2 atau karbon dioksida nanti akan diikat oleh senyawa ribulosa bifosfat. Dengan bantuan atau katalisator apa, yaitu katalisator enzim RUBB karboksilase ya. Pengikatannya nanti seperti ini. Nah, ini akan diikat ya RUBB ini sehingga membentuk 3 molekul yang mempunyai 6 karbon. Namun ya, 3 molekul yang mempunyai 6 karbon ini ya, molekul-molekul RUBB ini yang telah mengikat apa itu senyawa karbon ini tidak stabil, maka ini akan terpecah ya, akan terpecah menjadi 2. Akan terpecah menjadi 3 molekul beratom karbon 3. Ya. Kemudian masing-masing dari 3 molekul ini nanti akan mengalami reduksi. Reduksi itu apa? Pengikatan elektron atau dia mendapatkan energi. Energinya dari mana? Energinya dari elektron. Elektronnya pada saat proses respirasi fotosintesis terang, yaitu menghasilkan NADPH. Jadi elektronnya dari NADPH. Nah, NADPH ini akan memberikan energinya ke 3 atom karbon ini. Ya, akan memberikan energinya ke 3 atom karbon ini atau istilahnya senyawa-senyawa ini mengalami reduksi karena mengikat elektron dari NADPH. Ya. Pada proses pemecahan senyawa dari 6 karbon menjadi 3 karbon ini juga akan dibutuhkan ATP. Ya, dibutuhkan juga energi ATP. Sehingga ya 3 atom karbon ini ya disebut dengan 3 fosfogliserat ya, 3 fosfogliserat.
Ya. Siklus Kelvin ini dimulai dari, sebentar, nanti Bu Indang jelaskan. Kita berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nanti dijelaskan sama Bu Indang. Ini diikuti dulu aja. Videonya di sini diikuti dulu saja. Jadi ada 6 ya, ada 3 fosfogliserat ya. Kemudian dari 6 ini dia menghasilkan 6 ini ya pada saat siklus Kelvin itu tadi ada 3 karbon dioksida ya. Setiap satu karbon dioksida ini menghasilkan 3 fosfogliserat. Sebentar, nanti diinikan Bu Indang coba. Kita ulangi dari reaksi awal dulu. Ya. Jadi sampai di sini ya, jadi dibutuhkan RUBB ya, 3 RUBB ya, sehingga menghasilkan 3 fosfogliserat ya. Jadi ada 6 karbon molekul. Jadi pada saat siklus Kelvin dimulai, itu sebetulnya dibutuhkan 15 karbon atau 3 molekul RUBB, atau dibutuhkan 3 molekul RUBB. Sehingga dihasilkan 18 karbon. Jadi begini, ini harus Bu Indang dari ini aja, dari sebentar. Ini aja ya. Jadi dari sini ya. Jadi pada saat RUBB ini mengikat karbon dioksida ya, pada saat mengikat karbon dioksida tadi kan membutuhkan 3 molekul CO2 ya. Kalau dia mengikat 3 molekul CO2 berarti RUBB-nya butuh berapa RUBB? Kan 3 molekul juga ya. Menghasilkan 3 molekul juga, 3 molekul RUBB. Nah, menghasilkan selama 3 CO2 dan 3 RUBB ini nanti akan dihasilkan 18 3 fosfogliserat ya. Akan dihasilkan 18 3 fosfogliserat ya. 18 fosfogliserat ini nanti ini akan memasuki siklus Kelvin ini ya, siklus Kelvin ini sehingga akan meregenerasi lagi ya dari 18 3 fosfogliserat ini nanti ya. Dari 18 3 fosfogliserat ini nanti akan meregenerasi menghasilkan 5 RUG, sementara yang satu 3 fosfogliserat ini merupakan hasil bersihnya. Kita kembali dari yang awal tadi. Ibu Indang akan pelan-pelan ini karena ini kompleks ya, ininya prosesnya kompleks.
Ini ada suara duk-duk-duk gitu, mengganggu banget enggak? Mengganggu banget enggak, Mas? Cukup mengganggu, Bu. Lumayan. Cukup mengganggu ya. Sebentar ya. Saya tak minta tolong ini dulu. Oke, ya. Saya tak minta tolong apa biar enggak duk-duk dulu. Sebentar. Sebentar. Udah? Jadi ini ada tetangga yang baru renov. Sekarang saya ulangi lagi. Jadi tadi dari 3 RUBP, saya ulangi ya, dari awal. Jadi ada 3 karbon dioksida yang akan diikat oleh 3 molekul RUBP ya. Prosesnya seperti ini. Kemudian ini nanti akan menghasilkan atau membutuhkan NADP dan ADP karena yang tadi ini ya, yang molekul yang diikat tadi CO2 dengan RUBP ini kan ini tidak stabil. Karena ini tidak stabil, maka ini akan terpecah menjadi 2. Nah, pada saat ini memecah menjadi 2, itu nanti dibutuhkan ATP dan NADPH. Sehingga apabila pada siklus Kelvin ini yang dimulai dari 15 karbon, kenapa kok sampai 15 karbon? Kan 3 RUBP, 1 RUBP itu kan ada 5 karbon. Kalau 3 berarti kan 15. Sementara yang dihasilkan ya, yang dihasilkan tadi ada 18 karbon. Nah, 18 karbon ini selama proses siklus Kelvin ya, 15 karbon ini nanti akan digunakan lagi untuk menghasilkan RUBP. Ya, untuk menghasilkan 3 RUBP. Ya. Yang satu, ya. Jadi yang 3 atom karbon dalam bentuk 3 fosfogliserat ini nanti akan keluar, ya. Akan keluar menjadi hasil bersih, hasil netonya siklus Kelvin. Jadi saya ulangi lagi, pada saat pertama kali siklus Kelvin dimulai, dibutuhkan 3 molekul karbon dioksida diikat oleh 3 RUBP. Sehingga dihasilkan atom karbonnya ada berapa? Atom karbonnya ada 18. Ya, ada 18 atom karbon, di mana itu terbagi-bagi menjadi 3 atom karbon. Kalau dibagi 3 berarti kan ada 3 fosfogliserat. Ya. Jadi fosfogliseratnya itu ada 6. Yang 5 molekul fosfogliserat ini nanti akan digunakan kembali untuk menghasilkan RUBP. Yang 1 baru dikeluarkan dari siklus Kelvin itu sebagai hasil bersih.
hasil bersih 1 siklus Kelvin. Jadi 1 siklus Kelvin itu hasil bersihnya hanya 1 molekul 3 fosfogliserat. Sehingga kalau mau menghasilkan glukosa, itu berarti siklusnya harus dimulai lagi, diulangi lagi. Ya. Jadi 2 siklus Kelvin ya, 2 siklus Kelvin baru bisa menghasilkan 1 molekul glukosa. Seperti itu. Ya, jadi ini proses. Ya. Jadi siklus Kelvinnya harus diulangi lagi sehingga dihasilkan ya 3 fosfogliserat lagi baru dihasilkan glukosa. Dah, ini pelan-pelan aja. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ini kelanjutannya tadi ya, prosesnya bagaimana toh kok bisa dari 3 fosfogliserat ini kalau dia menghasilkan RUBP ya. Juga membutuhkan ATP ya. Jadi untuk meregenerasi menghasilkan kembali RUBP dari 3 fosfogliserat ini seperti ini. Nah, ini juga akan dibutuhkan ATP. Oke, dari sini dulu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Halo Bu. Jelas enggak penjelasannya Bu Endang? Jelas semua atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut. Karena ini masih banyak banget slide-nya. Ibu izin bertanya. Iya. Boleh minta tolong jelasin lagi yang 3 G3P akan keluar dari siklus tadi, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Masih agak bingung ya. Oke, ya sebentar. Saya ulangi dari sini. Saya tak pelan-pelan aja, Bu Endang tak pelan-pelan aja. Saya ulangi dari awal aja biar lebih jelas ya. Jadi ini ada 3 ya, ada 3 atom karbon dioksida diikat atau diikat oleh 3 molekul RUBP. Menghasilkan apa? Nah, menghasilkan senyawa berkarbon 6. Namun senyawa berkarbon 6 ini kan berarti ini ada 18 ya. 3 RUBP dan 3 karbon. Berarti senyawa karbonnya ada 18. Namun masing-masing kan terbentuk dalam tersusun dalam 6 karbon. Namun senyawa 6 karbon ini kan sangat labil. Jadi dia lemah, ikatannya lemah. Sehingga nanti ini akan mengalami pemecahan ya. Bentuk senyawa ini lemah ya, sehingga akan mengalami pemecahan menjadi 3 fosfogliserat ya. Masing-masing 3 fosfogliserat ini ya dari 6 menjadi 3 fosfogliserat ini ya, 3 fosfogliserat ini dibutuhkan senyawa energi yaitu ATP dan NADPH. Ya. Kemudian ya dari 6 tadi kan ada 6 ya, 6 3 fosfogliserat ya, ada 6 3 fosfogliserat. Yang 5 ini digunakan, yang 5 ini saya kembali ke sini dulu ya. Yang 5 ini akan digunakan 1 2 3 4 5. Ini akan digunakan untuk membentuk kembali RUBP. Sementara yang 1 ini baru dikeluarkan dari siklus Kelvin ya. 3 fosfogliserat ini untuk nanti digunakan untuk mensintesis glukosa. Tapi kan kalau untuk mensintesis glukosa kan butuh 6 karbon.
Sementara ini kan masih dihasilkan 3 karbon, sehingga siklus Kelvinnya harus diulangi lagi, harus dimulai lagi, bukan diulangi. Jadi harus memulai lagi siklus Kelvin lagi, sehingga dihasilkan 3 lagi, baru dari dua fosfogliserat ini nanti baru dihasilkan 1 molekul glukosa. Jadi seperti ini kan kelihatan yang dikeluarkan, 1 dikeluarkan. Ya, seperti ini. Jadi kalau akan menghasilkan 1 molekul glukosa, ya, maka harus dibutuhkan 2 molekul fosfogliserat ini, sehingga baru dihasilkan 1 molekul glukosa. Nah, bagaimana pembentukan dari 5 fosfogliserat, ya, sehingga dihasilkan RUBP? Itu dibutuhkan ATP, 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, ya. Jadi dari 5 fosfogliserat, ya, 5 molekul fosfogliserat diregenerasi atau disintesis, digunakan sebagai materi atau bahan untuk menghasilkan RUBP. 3 RUBP itu dibutuhkan 3 ATP, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Kalau tidak, Bu Endang langsung loh, terus loh. Halo? Terus ya, pokoknya kalau Bu Endang memberi kesempatan, tidak ada yang bertanya, Bu Endang terus. Ya, jadi secara ringkas, ya, bagaimana siklus Kelvin, ya, itu pertama adalah Rubisco, ya, atau enzim ribulosa bifosfat karboksilase, karena dia mengikat karbon dioksida, ya, dengan pengikatan diikatkan ke ribulosa bifosfat atau senyawa RUBP, nanti akan dihasilkan senyawa organik. Apa tadi senyawa organiknya? Yaitu 3 fosfogliserat, di mana nanti 3 fosfogliserat ini nanti akan diubah atau diproses menjadi senyawa organik. Salah satunya adalah glukosa. Namun 5 yang lain, ya, 5 fosfogliserat yang lain itu dengan bantuan ATP akan digunakan untuk meregenerasi RUBP kembali. Ya. Sehingga secara lengkapnya siklus Kelvin ini seperti yang ada pada slide. Jadi karbon dioksida diikat oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase, ya, dengan senyawa asalnya yaitu ribulosa bifosfat menghasilkan 3 fosfogliserat, ya. 3 fosfogliserat ini nanti akan berproses sehingga menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. 1 gliseraldehid 3 fosfat akan dikeluarkan, sementara 5 gliseraldehid 3 fosfat akan digunakan, ya, ini 5 gliseraldehid 3 fosfat akan digunakan untuk menghasilkan kembali ribulosa bifosfat dengan bantuan 3 molekul ATP, sehingga ini siklusnya akan berlangsung terus. 1 siklus dibutuhkan 3 RUBP, dibutuhkan 3 CO2, dihasilkan yang keluar atau netonya itu adalah 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Sehingga kalau ingin menyusun atau mensintesis 1 molekul glukosa, maka siklusnya harus 2 siklus baru dihasilkan 1 molekul
glukosa. Seperti itu. Ya. Jadi secara lengkap bahwa siklus Kelvin ini membutuhkan energi dan sumber elektron yaitu NADPH untuk memfiksasi karbon dioksida sehingga dihasilkan netonya adalah satu molekul tadi apa 3 PGA ya atau 3 fosfogliserat, sehingga kalau dibutuhkan satu molekul glukosa maka harus berlangsung 2 siklus. Intinya adalah pengikatan fiksasi karbon dioksida ini menjadi senyawa organik atau karbohidrat dalam bentuk sederhana, biasanya dalam bentuk glukosa. Pada saat praktikum biologi dasar ini sudah dibuktikan ya. Kemudian di mana siklus Kelvin terjadi ya. Jadi aktivitas siklus Kelvin ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya di daerah stroma. Ya. Jadi senyawa produk utama dari siklus Kelvin ini adalah gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Gliseraldehid 3 fosfat inilah yang nanti akan keluar dari siklus Kelvin untuk membentuk senyawa-senyawa karbohidrat yang lain. Bisa glukosa, glukosa nanti bisa mengalami transferase menghasilkan fruktosa. Glukosa dan fruktosa menjadi sukrosa. Sukrosa inilah salah satu bentuk karbohidrat yang digunakan sebagai karbohidrat transport. Apa atau maksudnya? Glukosa itu tidak bisa ditransport secara sendiri ya. Glukosa begitu saja atau fruktosa begitu saja. Umumnya tumbuhan mentransport karbohidrat itu dalam bentuk sukrosa. Jadi glukosa dan fruktosa itu harus direaksikan dulu menjadi sukrosa baru ditransport. Lewat mana? Lewat fluem. Ditransport kemana? Ke semua organ yang membutuhkan. Biasanya organ yang mana? Organ yang mengalami pertumbuhan sangat aktif, daerah-daerah pucuk batang, tunas, pucuk-pucuk akar yang mengalami pertumbuhan, pasti dia butuh sukrosa, butuh glukosa. Kok butuh untuk apa? Lah mereka kan tumbuh kan butuh energi, butuh senyawa-senyawa untuk membentuk struktural sel. Lah senyawa-senyawanya itu dari mana asalnya? Ya dari sukrosa tadi, ya. Ya dari hasil fotosintesis tadi. Makanya daun dan pigmen fotosintesis itu adalah sesuatu banget. Sesuatu apa? Sesuatu yang penting sekali. Ya, kenapa kalau tanaman mengalami layu permanen atau tidak punya daun, ya dia pertumbuhannya akan sangat terhambat, bahkan mengalami kematian. Ya, seperti itu. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Tidak ada, saya lanjut. Ya. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri ya, bagaimana rekap dari fotosintesis. Jadi kalau berdasarkan reaksi kan tidak secara langsung H2 ditambah CO2, ada cahaya menghasilkan glukosa ya, 6 glukosa ya. Menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 oksigen ya, tidak seperti itu. Jadi kompleks ya. Kompleksnya apa? Air dulu harus dipecah sebagai sumber elektron. Nah, elektron ini nanti digunakan untuk mensintesis ATP dan NADPH. Di mana? Di daerah tilakoid pada saat reaksi terang ya. Dengan adanya bantuan apa? Bantuan sinar matahari sebagai sumber energi. Disitulah terjadi proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ya.
Dua senyawa berenergi tinggi yaitu ATP dan NADPH digunakan untuk menfiksasi karbon dioksida. Di mana terjadinya? Di stroma. Prosesnya apa namanya? Ya, prosesnya untuk fiksasi itu namanya apa? Biasanya dikenal apa? Dikenal dengan siklus Kelvin. Dari siklus Kelvin ini, satu siklus Kelvin tadi dihasilkan senyawa 3 fosfogliserat ya, atau 3 PGA, hanya satu molekul. Kalau mau menghasilkan glukosa di mana dibutuhkan 2 molekul PGA, maka siklusnya harus diulangi sekali lagi baru dihasilkan 1 molekul glukosa. Ya. Ini kuliah hari ini memang agak serius ya. Jadi ini Bu Endang tidak berani mengalihkan kemana-mana. Karena apa? Ini dasarnya. Dasar dari nanti Anda memahami seluruh proses fisiologi tumbuhan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Suaranya Bu Endang jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. oke. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya. Jelas ya? Jadi proses fotosintesis itu juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya, dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen. Bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi? Jadi ternyata intensitas cahaya itu juga ada batasnya. Jadi kalau intensitas cahaya ini meningkat, maka laju fotosintesis juga akan meningkat sampai dia mencapai titik kejenuhan. Jadi kalau dia sampai mengalami titik kejenuhan atau posisi dalam titik jenuh ya, saturation, maka berapapun intensitas cahaya yang ada itu tidak akan meningkatkan lagi laju fotosintesis. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan temperatur ya? Temperatur itu biasanya hubungannya dengan enzim ya. Enzim itu kan baik reaksi terang maupun reaksi gelap tadi ya, pengikatan karbon dioksida tadi, itu dibutuhkan berbagai enzim. Ya. Enzim ini sendiri bekerjanya itu dalam kisaran suhu. Ya. Apabila biasanya suhu tinggi itu menjadikan enzim ini tidak aktif ya atau inaktif ya, non-aktif. Ya. Jadi kalau suhu rendah pun enzim juga tidak aktif, tapi suhu tinggi pun ini enzim juga akan mengalami kerusakan atau non-aktif. Jadi menurut grafik ini peningkatan suhu mula-mula akan meningkatkan aktivitas enzim hingga pada titik tertentu maka laju fotosintesis ini akan mengalami terhambat ya, akan terhambat sehingga mengalami penurunan. Proses terhambatnya, mulai terhambatnya proses fotosintesis akibat peningkatan suhu itu terkait dengan kinerja enzim. Satu lagi adalah konsentrasi oksigen. Jadi apabila konsentrasi oksigen meningkat, ini juga menyebabkan laju fotosintesis menurun. Karena apa? Ya, ini disebut lebih dikenal penurunan laju fotosintesis akibat meningkatnya oksigen. Ini dikenal dengan proses fotorespirasi. Terjadinya bagaimana toh? Nah, ini akan saya jelaskan ya, terjadinya fotorespirasi. Jadi terjadinya fotorespirasi ini biasanya terjadi dalam kondisi yang sangat panas.
Dengan adanya kondisi yang sangat panas, itu biasanya stomata akan menutup. Kalau stomata menutup, maka karbon dioksida yang masuk akan dibatasi. Namun oksigen, ya, akibatnya apa? Oksigen ini akan meningkat konsentrasinya di dalam ruang-ruang antar sel, ruang-ruang gas pori-pori atau ruang-ruang antar sel dalam daun. Oksigen akan meningkat. Kenapa kok oksigen meningkat? Lah karena oksigen tidak bisa keluar, dia terjerap dalam kondisi seperti itu, ya. Jadi dia terjerap. Oksigen ini dihasilkan dari mana saja? Selain dia dihasilkan, utamanya adalah dari proses fotosintesis, itu dari proses-proses anaerob yang lain. Itu akan dihasilkan oksigen. Nah, peningkatan oksigen ini karbon dioksida masuk ke dalam daun, ini akan menyebabkan suatu interaksi enzim RUBP oksigenase akan meningkat aktivitasnya. Bahkan RUBP oksigenase ini afinitasnya terhadap oksigen ini lebih tinggi dibanding afinitasnya terhadap karbon dioksida. Jadi RUBP ini, ya, enzim RUBP ini memiliki dua sifat. Dia bisa mengikat karbon dioksida, juga dia bisa mengikat oksigen. Ya, enzim RUBP ini. Kalau dia mengikat karbon dioksida, maka dikatakan ini adalah enzim RUBP karboksilase. Kalau dia mengikat oksigen, maka dikatakan dia adalah ribulosa bifosfat oksigenase. Saat dia mengikat oksigen, maka tidak akan terjadi atau sangat minim terjadi perolehan senyawa karbon sebagai hasil bersih. Ya. Justru hasilnya adalah setengah hasilnya itu digunakan untuk menghasilkan CO2. Karena digunakan untuk menghasilkan CO2, maka hasil bersihnya selama fotosintesis itu hanya 50% saja. Kenapa kok sampai seperti itu? Nah, nanti kita lihat mekanisme reaksinya. Jadi apabila lebih banyak konsentrasi karbon dioksida, baru Rubisco ini akan mengikat karbon dioksida sehingga masuk ke siklus Kelvin. Namun apabila lebih oksigennya, maka Rubisco ini akan mengikat sehingga masuk ke proses fotorespirasi. Sehingga sangat minimal atau jarang glukosa dihasilkan. Kok bisa seperti itu ya? Nah, ini nanti reaksi. Kondisi-kondisi bagaimanakah? Ya, sehingga terjadi penumpukan oksigen dan keterbatasan karbon dioksida di dalam daun. Jadi gini, kalau normal ya, tadi kalau normal ada karbon dioksida oleh Rubisco karboksilase, maka ini akan bereaksi dengan RUBP menghasilkan 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat ini nanti akan digunakan untuk sintesis glukosa. Namun apabila yang banyak itu adalah konsentrasinya yang tinggi adalah oksigen, maka Rubisco ini mengikat oksigen, ya, lebih tinggi mengikat oksigen dan dia rendah pengikatannya terhadap karbon dioksida. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 2 senyawa, yaitu 1 3 fosfogliserat, satunya lagi 3 fosfoglikolat. Yang 3 fosfogliserat ini nanti masuk ke siklus Kelvin. Berarti hanya disintesis setengah hasil, hanya 50% saja hasilnya dibandingkan kalau dia mengikat
karbon dioksida. 50%-nya lagi itu digunakan untuk fotorespirasi. Fotorespirasi itu apa tuh maksudnya Bu Endang? Fotorespirasi itu adalah respirasi atau pembongkaran ya, atau penggunaan senyawa hasil fotosintesis di mana dia nanti menghasilkan CO2 dan mengkonsumsi O2 dalam kondisi ada cahaya. Sehingga kalau tidak dihasilkan sintesis glukosa, maka yang terjadi tanaman tidak mendapatkan asimilat, tidak mendapatkan hasil dari senyawa organik. Justru senyawa organik itu justru dibongkar. Ya, istilahnya justru senyawa organik itu dibongkar menghasilkan CO2. Kalau dari hasilnya, hasil bersihnya senyawa organik yang diperoleh tanaman pada saat fotorespirasi, tanaman mengalami kerugian karena dia hanya menghasilkan 50% saja dari 3 fosfogliserat. Sementara 50%-nya lagi ini dibongkar nanti, ini tidak digunakan untuk sintesis karbohidrat. Ini nanti dibongkar dengan membutuhkan oksigen, oksigen juga dibutuhkan, dan hanya menghasilkan karbon dioksida yang nanti akan digunakan oleh proses selanjutnya. Inilah yang menyebabkan pada tanaman-tanaman yang mengalami kejadian fotorespirasi ini, maka selama proses fotosintesis, maka hasil fotosintesisnya sangat-sangat rendah. Dihasilkan biasanya oleh tanaman-tanaman yang mengalami fotorespirasi ini biasanya adalah tanaman-tanaman C3. Contohnya apa saja? Contohnya padi, gandum, ya. Itu adalah tanaman-tanaman C3 di mana mengalami fotorespirasi. Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya langsung ya. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan untuk fotorespirasi banyak terjadi di tanaman C3 ya, Bu. Saya tahu itu di C4 itu juga ada enzim sendiri untuk pengikat CO2. Apakah itu juga mempengaruhi fotorespirasi antara C4 dan C3? Terima kasih. Nanti, kalau itu nanti. Ini saya mau menjelaskan C3 dan fotorespirasi. Kalau C4 nanti setelah ini saya jelaskan. Ya. Jadi ini pertanyaan untuk C3 dan fotorespirasi dulu. Kalau kaitannya dengan C4 nanti saya jelaskan pada saat proses bagaimana tuh tanaman C4 itu. Untuk yang C3 ada yang mau ditanyakan? C3 dan fotorespirasi. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi secara garis besar ya, fotorespirasi itu kejadiannya pertama dalam kondisi oksigen tinggi ya, maka rubisco ini akan mengikat oksigen. Dihasilkan apa? Dihasilkan tadi 3 fosfogliserat dan 2 fosfoglikolat ya. Kalau yang 3 fosfogliserat sehingga menghasilkan gliseraldehyde 3 fosfat ini nanti akan masuk ke siklus Calvin ya. Sementara yang 3 fosfogliserat ya, 2 fosfoglikolat, maaf Bu Endang, maaf. Jadi yang 3 fosfogliserat ini masuk ke siklus Calvin sehingga nanti dihasilkan senyawa karbon dioksida ya atau glukosa. Sementara hasil yang lainnya lagi yaitu 2 fosfoglikolat ini nanti akan masuk ke organela yang disebut dengan peroksisom, di mana glikolat nanti akan direaksikan sehingga menghasilkan glisin, di mana glisin ini nanti di mitokondria akan mengalami karboksilasi sehingga dihasilkan CO2. Nah,
Glisin nanti mengalami reaksi lebih lanjut menjadi serin, kemudian serin ini nanti akan terus mengalami reaksi, dia bisa menghasilkan gliserat, tapi kan prosesnya panjang dan membutuhkan banyak energi ini ya. Jadi pemborosan energi juga. Ini nanti kemudian lanjut ya. Lanjut di sini bisa ke siklus Kelvin lagi. Namun panjang ininya, apa itu prosesnya. Sehingga dapat dikatakan apakah fotorespirasi ini sebenarnya adalah suatu proses yang merugikan bagi tanaman. Sekarang Bu Endang, pertanyaannya Bu Endang, apakah proses fotorespirasi ini suatu proses yang merugikan, selalu merugikan tanaman? Silakan. Formatnya ya, mohon untuk mencatat siapa yang bisa menjawab. Nanti kalau enggak yang menjawab mendaftar ke Kormat ya. Oke. Bu, izin menjawab. Ya. Kalau untuk selalu merugikan itu tidak selalu merugikan, Bu. Ya, kenapa Mbak? Mungkin alasannya itu, kenapa? ada waktu di saat tumbuhan itu memerlukan proses fotorespirasi. Ketika mungkin itu, Bu, ada gangguan dan bisanya itu pakai fotorespirasi doang gitu, Bu. Ada gangguan apa misalnya? Misalnya ada gangguan apa, Mbak? Kan fotorespirasi ini kan hasilnya dia justru tidak menghasilkan senyawa karbohidrat, tapi justru yang terjadi adalah dia menghasilkan CO2. Jadi pemborosan 50% hasil yang harusnya menjadi karbohidrat, sebanyak 50% hanya dibuang untuk karbon dioksida. Misalnya gangguan apa? Ayo yang lain, silahkan yang lain. Kalau ada yang mau jawab. Bu, saya mungkin bisa dijawab yang lain. Ya. Bu, saya Nita izin menjawab. Ya. Mungkin kan tadi kan fotorespirasi menghasilkan kurang lebih 50% glukosa. Ya. Namun asumsinya dari hanya 50% itu ATP yang diperlukan itu juga sedikit. Jadi itu juga mungkin bisa menguntungkan untuk beberapa tanaman yang mempunyai ATP yang sedikit. Oh. Oke. Yang lain lagi? Sebetulnya yang kaitannya dengan ATP itu hampir benar ya, tapi tidak pas ya. Yang lain lagi, coba. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Mungkin itu kan kalau fotorespirasi itu kan menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu bisa saja nanti dipakai buat fotosintesis. Jadi CO2 bisa digunakan untuk diikat lagi oleh RUBP ya. Iya, Bu. Ya, oke. Tapi diikat lagi itu kan jalannya panjang, Mbak. Ya, ini kan jalannya panjang banget ya, sampai menghasilkan CO2, kemudian masuk ke kloroplas sampai digunakan lagi. Kan lebih mudah lagi seandainya hanya stomata yang membuka menghasilkan CO2 langsung diikat, kan seperti itu. Ya. Oke, itu juga bisa ya. Jadi nanti CO2 yang dihasilkan selama fotorespirasi ini akan digunakan oleh siklus Kelvin. Tapi intinya kan tanaman mengalami kerugian kan? Intinya tanaman mengalami kerugian karena harusnya 100% menjadi karbohidrat. Ini yang 50% ini tidak menghasilkan, hanya menghasilkan karbon dioksida dan akan menghasilkan karbohidrat lagi. Ini setelah dia sampai jalur yang demikian panjang sampai ke kloroplas ya.
kemudian baru digunakan lagi untuk siklus Kelvin. Nah, ini kan tumbuhan sangat rugi di sini, ya. Jadi intinya tumbuhan hanya mendapatkan hasil bersih 50% saja selama fotorespirasi. Pertanyaannya, apakah selalu merugikan? Jawabannya apa dulu? Apakah selalu merugikan? Izin menjawab, Bu. Jawabannya apa? Kose, sebentar. Tidak selalu. Alasannya apa? Nah, itu yang harus dijelaskan. Satu lagi, coba jawabannya. Mungkin karena ketika malam hari kan tidak ada cahaya, Bu. Nah, jadi fotorespirasi ini berguna untuk mengubah RUBP menjadi PGA, dan PG ini kan membutuhkan karbon dioksida, Bu. Iya enggak sih, Bu? Lah kan fotorespirasi kejadiannya kan namanya aja fotorespirasi, terjadinya pada saat adanya cahaya. Jadi tidak di malam hari. Ya. Oke, sekarang akan dijelaskan oleh Bu Endang. Jadi pada saat reaksi terang jadi sintesis apa? ATP dan NADPH, ya, ATP dan NADPH. Jadi dengan adanya fotorespirasi dalam kondisi yang ekstrim panas, apabila tidak ada fotorespirasi, sekarang pertanyaannya untuk menjawab tadi, menjelaskan tadi, apabila tidak ada fotorespirasi, oksigen tinggi, CO2 rendah, kira-kira siklus Kelvin terhambat apa tidak? Terhambat. Terhambat, Bu. Ya, kalau siklus Kelvin terhambat, berarti terjadi penumpukan apa? O2, Bu. Terjadi penumpukan apa? O2. ATP. Ya, terjadi penumpukan ATP, oksigen. Satu lagi terjadi penumpukan apa? NADP. NADPH. Kalau terjadi penumpukan kalau terjadi penumpukan ATP dan NADPH, reaksi terangnya bagaimana? Apakah berjalan terus? Tidak, Bu. Tidak. Terjadi penumpukan ATP, terjadi penumpukan NADPH. Maka reaksi terang tidak akan berjalan. Namun sinar, karena sinar yang sangat tinggi itu akan ini terus enggak? Mengenai daun terus enggak saat itu? Mengenai daun. Ya, akan mengenai daun terus ya. Nah, kalau mengenai daun terus kira-kira dengan intensitas cahaya yang sangat tinggi, energi yang sangat tinggi, kira-kira terjadi apa? Kalau misalnya daun terkena intensitas cahaya yang sangat tinggi dan energi yang sangat tinggi. Sementara proses elektron mengalir, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia ini terhambat atau mengalami penurunan drastis. Yang terjadi apa di situ? Mungkin ini, Bu, stomatanya menutup karena banyak cahaya. Iya, maksudnya dampaknya apa dengan adanya energi cahaya matahari yang tinggi, kemudian energi yang tinggi, intensitas cahaya yang tinggi, dampaknya terhadap daun itu apa kira-kira? Mungkin pigmennya akan rusak, Bu, pigmen klorofilnya. Ya, oke. Pigmennya akan mengalami kerusakan. Selain itu, dikenal dengan apa itu? Proses apa itu? Kalau mengalami kerusakan pada struktur jaringan pada tanaman, fotooksidasi. Jadi dengan intensitas cahaya yang tinggi, energi yang tinggi mengenai suatu organ atau jaringan, maka jaringan akan mengalami kerusakan. Membran rusak, enzim rusak, seperti itu, ya. Jadi strukturalnya rusak, fungsionalnya juga rusak. Makanya fotorespirasi ini tidak selalu merugikan karena dia sebagai jalur atau strategi mekanisme untuk keseimbangan dalam kondisi cekaman seperti itu. Dengan adanya panas terik, ya,
stomata menutup, karbon dioksida minimal, oksigen melimpah, maka dengan adanya fotorespirasi itu sebagai penyeimbang agar tidak terjadi kerusakan struktural dan fungsional akibat fotooksidasi atau intensitas cahaya dan energi matahari yang tinggi pada saat itu. Jelas di sini? Jelas, Bu. Oke, berarti bisa Bu Endang lanjutkan ya? Bisa. Iya, bisa. Ya, jadi ini nanti dibaca sendiri. Prosesnya dibaca sendiri ini, mudah dipahami. Nah, jadi fotorespirasi ya secara ringkas ya menghasilkan 2 fosfoglikolat ya. Kemudian ini fosfoglikolat ini akan masuk ke peroksisom, masuk ke mitokondria, di mana di mitokondria nanti akan mengalami karboksilasi menghasilkan CO2 dan ini akan kembali ya sebagai 3 fosfogliserat. Nah, nanti 3 fosfogliserat ini masuk ke siklus Kelvin. Namun ini kan panjang jalurnya sehingga ini jarang digunakan atau jarang digunakan sebagai penghasil untuk senyawa karbohidrat. Jadi apabila mengalami fotorespirasi maka 50% sendiri itu akan mengalami pemborosan energi, pembongkaran hasil 50% pembongkaran hasil fotosintat ya. Sehingga dihasilkannya adalah jalur panjang dan kehilangan 50% dari asimilat ya. Itu fotorespirasi seperti itu. Tapi tidak merugikan. Karena apa? Tidak selalu, kalau dipandang dari hasil asimilat jelas dia merugikan karena tumbuhan kehilangan 50%. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah suatu strategi. Ini adalah suatu jalur atau proses di mana untuk menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan akibat kondisi ekstrim intensitas cahaya matahari yang tinggi, minimnya karbon dioksida dan melimpahnya oksigen yang akan mengganggu proses dari aliran elektron pada kondisi atau pada reaksi terang. Sehingga ini akan menghindarkan dari terjadinya kerusakan berbagai enzim dan berbagai membran termasuk membran tilakoid. Ya, ini akan dihindarkan dengan adanya fotorespirasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentar, ini Bu Endang. Untuk fotorespirasi sudah jelas, bisa dibaca. Kemudian akan saya lanjutkan ke tanaman C4 dan CAM ya. Ini Bu Endang macet lagi sebentar, saya keluar dulu sebentar. Nggak enak kalau nggak slide-nya ada ini. Saya keluar dulu sebentar. Jadi kita sampai tadi pada tanaman C4 ya. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu pada tanaman C3 ya. Pada tanaman C3 ya, pada tanaman C3 itu
tanaman yang istilahnya ada perbedaan dengan tanaman C4. Dengan adanya fotorespirasi, ternyata ada kelompok tanaman yang beradaptasi dalam kondisi seperti itu. Adaptasinya apa? Ya, adaptasinya itu kalau pada tanaman C3 itu tidak terdapat bundle seed atau seludang berkas pengangkut ya. Namun kalau pada tanaman C4 yang mengalami adaptasi dengan kondisi panas dan kering seperti itu, ini membantu untuk beradaptasi dalam kondisi CO2 yang minimal dan oksigen yang melimpah, namun dia tetap bisa berproduksi atau menghasilkan fotoasimilat yang lebih tinggi dibanding tanaman C3. Sementara pada tanaman C3 dari struktur anatominya itu tidak mengalami atau tidak mempunyai seludang berkas pengangkut. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya. Jadi kalau pada tanaman C3 ya, pada tanaman C3 kenapa dia disebut tanaman C3? Karena hasil veksasi CO2 itu yang pertama-tama adalah atom C berjumlah 3, sehingga dikatakan dia merupakan tanaman C3. Namun kalau tanaman C4 itu yang diikat ya, CO2 yang diikat, yang diveksasi itu pertama-tama dihasilkan adalah senyawa beratom karbon 4, sehingga dia dikatakan sebagai tanaman C4 ya. Namun pada tanaman C4 ini lebih efisien dia dalam kondisi ekstrim seperti itu, dia masih bisa menggunakan karbon dioksida yang sangat minimal. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Nah, nanti kita lihat dulu reaksinya pada tanaman C4 ya. Jadi kalau pada tanaman C4 dan tanaman Crassulaceae atau tanaman CAM ya, ini dia akan memodifikasi proses dari fotosintesis C3 tadi, dimodifikasi sehingga menghindarkan dari fotorespirasi, terjadinya fotorespirasi. Kenapa kok bisa sampai seperti itu ya? Karena terdapatnya suatu enzim. Terdapat suatu enzim. Enzim apa? Ini slide-nya Bu Indang ini yang mengganggu ini. Sebentar ya Mbak ya. Aduh. Kalau sampai sekali lagi nanti slide saya terganggu, terpaksa ini tidak bisa saya slideshow seperti ini ya. Jadi kalau tadi ada adaptasi pada tanaman perkembangan dari tanaman C3 yaitu tanaman C4 dan CAM ya. Jadi kalau pada tanaman C4 dan CAM ini menghindarkan diri dari fotorespirasi karena pertama itu secara struktur anatomi memang berbeda. Pada tanaman C4 ini berkembang seludang berkas pengangkut, sementara pada tanaman C3 tidak ya. Begitupun struktur anatomi pada tanaman CAM ini juga berbeda ya dengan tanaman C3 ya. Jadi ini perbedaan struktur anatomi tanaman C3 dan tanaman C4.
pada tanaman C3 ini tidak berkembang, seludang berkas pengangkutnya tidak berkembang. Sementara pada tanaman C4 ini berkembang seludang berkas pengangkutnya. Bahkan seludang berkas pengangkut inilah nanti tempat terjadinya siklus Kelvin, sehingga banyak terdapat kloroplas. Sementara pada tanaman C3, karena siklus Kelvinnya terjadinya tidak pada seludang berkas pengangkut, tapi pada sel-sel mesofil, utamanya adalah pada sel palisade, maka kloroplas itu pada tanaman C3 terdapat banyak pada sel-sel atau jaringan palisade. Sementara pada tanaman C4, kloroplas itu banyak terdapat pada seludang berkas pengangkut. Ya, seperti itu. Bagaimana tanaman C4 ini bisa menghindari terjadinya fotorespirasi, ya, seperti tanaman apa saja, jagung, tebu, sorghum, ya. Ini adalah tanaman-tanaman C4 yang sangat efisien dalam menggunakan karbon dioksida dalam jumlah minim, dalam jumlah minimal. Ya. Jadi pada tanaman C4, ini yang pertama kali pada saat di mesofil, sel-sel mesofil, itu ada suatu enzim yang disebut dengan fosfoenol karboksilase. Mas Rifku, Apa? pintunya ditutup Mas, biar Mama enggak begitu suaranya enggak begitu. Jadi pada sel mesofil itu ada suatu enzim yang disebut dengan fosfoenol pirufat karboksilase. Ini akan mengikat karbon dioksida, biarpun jumlah karbon dioksida ini minimal, karena afinitasnya terhadap karbon dioksida ini lebih tinggi dibanding afinitasnya terhadap oksigen. Sehingga pengikatan fosfoenol pirufat karboksilase ke CO2, ya, ini akan menghasilkan atom karbon berjumlah 4, yaitu asam oksaloasetat, sehingga disebut dengan tanaman C4. Asam oksaloasetat ini nanti akan dirubah menjadi asam malat. Asam malat akan ditransport ke bundle sheet, ya, ke berkas pengangkut atau seludang berkas pengangkut. Nanti di sini akan dipecah menjadi karbon dioksida dan pirufat. Pirufat kembali lagi ke mesofil, ya, untuk membentuk fosfoenol pirufat lagi, fosfoenol pirufat, sehingga siklusnya akan terulang kembali. Sementara karbon dioksida ini akan masuk ke siklus Kelvin untuk menghasilkan karbohidrat atau glukosa. Dan ini akan digunakan ditransport ke berkas pembuluh atau jaringan berkas pengangkut. Pembentukan atau proses atau aktivitas siklus Kelvin tadi membutuhkan apa saja? ATP dan NADPH, ya. Membutuhkan ATP dan NADPH, ya. Sehingga pada beberapa tanaman C4, pada seludang berkas pengangkutnya ini karena dibutuhkan banyak ATP untuk siklus Kelvin, maka pada beberapa tanaman itu di seludang berkas pembuluhnya ditemukan hanya fotosistem 1 karena membutuhkan banyak ATP. Kenapa kok hanya fotosistem 1? Karena yang bisa mengadakan fotosintesis atau aliran elektron siklis itu kan hanya fotosistem 1. Ya. Jadi hanya fotosistem 1 lah yang menghasilkan ATP. Ya. Dan jarang ditemukan fotosistem 2 pada seludang berkas pembuluh. Ya, seperti itu. Jadi pada tanaman C4 seolah-olah ini adalah saluran CO2 karena dia mendapatkan CO2 dari sini.
dia mengikat CO2-nya sangat minimal, ya. Jadi dalam kondisi CO2 sangat minimal, ini masih bisa mengikat karbon dioksida. Dan dia tidak terpengaruh banyaknya oksigen. Karena enzim PEP karboksilase ini afinitasnya terhadap oksigen tidak ada. Dia afinitasnya tinggi terhadap karbon dioksida. Sehingga seolah-olah dia menjadi explorer untuk pendapatan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida itu seperti disentorkan, ya, disentorkan di saluran bundle seed ini, ke bundle seed ini, sehingga masuk ke siklus Kelvin. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Kenapa dikatakan tanaman C4 ini sangat efisien, ya, dalam penggunaan karbon dioksida dan produktivitasnya tinggi, lebih tinggi, namun lebih tingginya dalam kondisi karbon dioksida minimal. Maka tanaman C4 dibanding C3 ini produktivitasnya lebih efisien dan produktivitasnya lebih tinggi. Namun apabila dua-duanya sama, karbon dioksida itu normal, ya produktivitasnya sama, ya sama-sama normalnya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Nanti untuk tambahan-tambahan pada slide silahkan nanti dibaca sendiri, ya. Jadi istilahnya secara ringkas bagaimana tahapan-tahapan pada siklus C4, yaitu pengikatan karbon dalam kondisi karbon minimal, ya, di mana di daerah mesofil atau sel mesofil. Kemudian pengikatan karbon ini nanti menjadi senyawa beratom karbon 4 atau asam oksaloasetat, kemudian diubah menjadi asam malat, ya. Asam-asam tadi akan ditransport ke seludang berkas pengangkut, di mana nanti di seludang berkas pengangkut akan mengalami dekarboksilasi, yaitu menghasilkan CO2. Di mana CO2 nanti akan masuk ke siklus Kelvin untuk menghasilkan karbohidrat. Dan regenerasi, ya, regenerasinya hasilnya asam pirufat tadi, hasil sampingnya itu akan mengalami regenerasi masuk ke sel mesofil lagi untuk menghasilkan fosfoenol pirufat. Nah, sehingga ya transport asam C3 dan regenerasi PEP ini akan selalu berlangsung, dan dekarboksilasi masuk ke siklus Kelvin juga akan selalu berlangsung selama kondisi CO2 minimal, sehingga dapat dikatakan tanaman C4 ini lebih efisien dan produktivitasnya lebih tinggi dalam kondisi seperti itu. Ya, ini nanti silakan dibaca sendiri, ya, dipahami. Ini juga, ya, nanti difahami, dibaca, kira-kira yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Bu Indang. Kemudian bagaimana dengan tanaman crassulaceae? Jadi ciri-ciri tanaman crassulaceae ini biasanya karena dia biasa tumbuh atau habitatnya itu di daerah gurun atau padang pasir. Airnya sangat minimal, kemudian udara intensitas cahaya yang sangat tinggi, sehingga kebiasaan dari CAM ini pembukaan stomatanya berlangsung pada malam hari, pada siang hari terjadi penutupan stomata. Sehingga ini sebetulnya hampir sama dengan tanaman C4, namun kalau pada tanaman CAM ini yang berbeda hanya waktunya saja, ya. Langsung ke ini saja, ya, langsung ke prosesnya saja. Jadi pada saat malam hari, ya, di mana stomata membuka, karbon dioksida ini di sel mesofil pada tanaman crassulaceae akan diikat oleh fosfoenol pirufat, ya.
karboksilase menjadi senyawa beratom karbon 4. Nah, di malam hari senyawa asam ini ya, asam malat, asam oksaloasetat diubah menjadi asam malat akan disimpan di vakuola dulu ya. Selanjutnya nanti keesokan harinya ya menjelang siang asam malat ini akan dikeluarkan ya, akan dikeluarkan ke luar dari vakuola ya, ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini nanti ya pada sel-sel mesofil maka akan mengalami dekarboksilasi ya. Asam malat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan pirufat dan menghasilkan karbon dioksida. Di mana pirufat kembali lagi nanti digunakan untuk dirubah menjadi fosfoenol pirufat ya. Jadi pirufat direaksikan lagi sehingga dihasilkan fosfoenol pirufat lagi. Sementara karbon dioksida ini masuk ke siklus Kelvin menghasilkan senyawa-senyawa karbohidrat. Hanya waktunya saja, kalau mekanismenya itu sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Kalau tanaman C4 terjadinya di malam hari ini terjadi di sel-sel mesofil ya. Tapi kalau pada tanaman CAM terjadi pada malam hari. Sementara terjadinya di siang hari, kalau pada tanaman C4 terjadi di seludang berkas pembuluh, kalau pada tanaman CAM, proses-proses yang terjadi di seludang berkas pembuluh terjadinya pada saat siang hari. Kenapa juga pada saat siang hari? Ya, juga ATP dan NADPH juga dihasilkan pada saat siang hari, di mana ATP dan NADPH juga digunakan dalam siklus Kelvin. Ya. Jadi ini juga ada alasannya kenapa terjadinya pengikatan CO2 masuk ke siklus Kelvin terjadi pada siang hari, karena hanya pada siang hari lah dihasilkan ATP dan NADPH pada proses fotosintesis terang. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi pada tanaman C4 dan CAM ini terhindarkan terjadinya proses fotorespirasi. Ya. Jadi sebetulnya semua mekanisme, kalau ada yang tanya, Bu, bagusan mana tanaman C3, CAM, dan C4? Ya semuanya bagus, karena C3, C4, dan CAM ini masing-masing berkembang seperti itu, baik struktur anatomi maupun fisiologisnya, itu tergantung kepada lingkungan di mana dia berada. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, ya dia akan mengalami kematian. Ya. Baik tanaman C3 dengan adanya fotorespirasi dalam kondisi ekstrim, intensitas cahaya tinggi, cahaya kering, ya, stomata menutup, maka dia adaptasi dengan adanya fotorespirasi. C4 dengan adanya tadi, ya, pengikatan CO2 oleh fosfoenol pirufat karboksilase. CAM, penutupan stomata di siang hari, pembukaan di malam hari, ya, untuk pengaturan meminimalisir transpirasi, ya, kemudian penghematan penggunaan air, namun dia masih bisa meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi ekstrim gurun, intensitas cahaya matahari tinggi, kandungan air sangat minimal. Oke, saya buka pertanyaannya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ya, ya silakan. Saya masih rada belum paham untuk proses yang tanaman CAM di malam hari, boleh dijelaskan kembali?
Boleh banget. Saya jelaskan ya. Jadi pada saat malam hari ya. Jadi gini aja, Bu Indah mulai dulu. Di kondisi gurun ya seperti kaktus, nanas. Nanas itu kan juga bisa tumbuh di daerah gurun ya. Karena udara yang sangat panas, terik sinar matahari atau intensitas yang sangat tinggi, maka tanaman ini akan beradaptasi menutup stomatanya di siang hari. Ya. Jadi stomata di siang hari ini menutup. Ya, kenapa kok menutup ya? Untuk penghematan transpirasi. Kan kalau daerah gurun sangat minimal, air itu sangat minimal. Nah, namun di malam hari ya, untuk memenuhi fisiologisnya, untuk memenuhi proses fotosintesis yang ada, maka di siang hari stomata membuka. Pada saat stomata membuka ini, karbon dioksida masuk akan ditangkap ya oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase menjadi oksaloasetat. Nah, senyawa oksaloasetat ini adalah senyawa beratom karbon 4. Kemudian ini membutuhkan NADH akan diubah menjadi asam malat. Asam malat disimpan dulu, ditransport dulu ke vakula. Kalau misalnya ada yang bertanya kenapa kok ditransport Bu asam malat? Lah karena asam-asam terlalu tinggi, kalau di sitoplasma nanti apa yang terjadi? pH-nya terlalu asam. Kalau pH-nya terlalu asam, yang diganggu apa? Kinerja enzim. Enzim-enzim yang ada di sitoplasma ini akan terganggu. Makanya ini harus dimasukkan dulu, dikandangin dulu di vakuola, di gudangnya. Baru nanti pada saat dibutuhkan asam malat ini akan dikeluarkan ya. Jadi keesokan harinya asam malat akan dikeluarkan dari vakuola. Asam malat akan mengalami dekarboksilasi di siang hari nanti menjadi pirufat. Pirufat nanti akan direaksikan lagi menjadi fosfoenol pirufat, dan ini fosfoenol pirufat nanti kembali lagi akan digunakan di sini pada saat siang hari, digunakan pada reaksi di sini. Nah, kemudian satunya lagi menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti masuk ke siklus Kelvin sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan gula kembali. Seperti itu. Gimana, Mbak? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau belum paham, tanya. Pokoknya tanya sampai paham. Saya izin tanya, Bu. Ya, silahkan. Saya Desi, Bu. Kalau peran klorofilnya di mana ya, Bu? Halo? Iya, Bu. Halo? Ya, terputus tadi. Peran klorofilnya gimana, Bu? Peran klorofil? Ya kan tetap Mbak. Klorofil kan tetap di sel-sel palisade. Ini kan sel-sel palisade ini. Kan klorofilnya dia tetap jalan. Selama ada sinar matahari kan namanya intensitas sinar itu kan energi elektromagnetik. Itu kan tidak tergantung dengan pembukaan dan penutupan stomata. Dia kan kondusif, ya. Jadi kondusi, dia masuknya kondusi. Elektron-elektron atau energi foton ini tetap bisa masuk. Tetap bisa masuk dan reaksi terang itu tetap bisa berlangsung. Sehingga tetap bisa dihasilkan ATP dan NADPH di siang hari. Makanya pada tanaman CAM ini terjadinya pengikatan atau masuknya karbon dioksida ke siklus Kelvin ini terjadi pada siang hari, karena hanya pada siang hari dihasilkan ATP dan NADPH. Begitu, Mbak? Nggih, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Bu, saya izin Silakan. bertanya. Ya. Saya Syaidah, Bu, mau bertanya. Ya. Di proses fotorespirasi itu kan dihasilkan fosfoglykolat ya, Bu. Nah, nanti kan di prosesnya itu ada glisin dan serin. Nah, setahu saya itu glisin dan serin itu asam amino, Bu. Itu apakah itu ada
manfaatnya Bu, maksudnya apakah asam amino itu akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu Oh untuk iya. meningkatkan laju fotosintesis? Ya. Kalau untuk meningkatkan laju Ya, fotosintesis itu, Bu. enggak. Kalau untuk meningkatkan laju fotosintesis enggak ya. Jadi serin dan apa itu tadi Mbak, glisin ya. Itu kan nanti menjadi cadangan-cadangan asam amino. Kalau dia tidak digunakan, maka ini akan dimasukkan ke vakula atau dirubah bentuknya menjadi bentuk yang inaktif. Namun sewaktu-waktu digunakan ya dia nanti akan diaktifkan kembali, digunakan lagi. Jadi itu bisa digunakan juga sebagai cadangan asam amino. Biarpun itu menjadi cadangan sebagai asam amino, namun kan tetap dampaknya bagi tanaman C3 itu adalah produktivitasnya hanya 50%. Namun biarpun dia produktivitasnya hanya 50% dalam kondisi karbon dioksida yang sangat minim, tapi dia diuntungkan, dia tidak mengalami kerusakan fotooksidasi atau kerusakan fotooksidasi sangat diminimalisir dengan adanya fotorespirasi. Seperti itu. Gitu? Terima kasih Bu. Ya. Ya, Terima kasih Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sampai hari ini nanti akan saya upload ya untuk proses fotorespirasi terang, untuk proses fotosintesis periode 1 atau tahap 1 yaitu reaksi terang dan reaksi gelap ya. Fotosintesis pada hari ini. Jadi untuk fotosintesis saya kira hari ini nanti sudah saya anggap selesai. Untuk minggu besok kita masuk ke respirasi. Silakan yang mau bertanya untuk fotosintesis, saya tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke respirasi besok. Bagaimana? Sambil menunggu ada pertanyaan apa tidak? Kita absen ya. Saya akan absen, membuka absen. Ke formatnya, ya. Mas, Mama minta tolong Mas. HP-nya Mama Mas. Mas Rifku. HP-nya Mama Mas. HP-nya Mama. Jadi saya tunggu untuk pertanyaan selanjutnya sambil kita absen.
Silakan absen ya, barcode sudah saya share ke format kelas B. Saya tunggu yang tidak bisa absen siapa, yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ini pada yang siklus Kelvin itu 1,3 bifosfoglycerat kan pada 3 atom karbon ada 2 fosfat. Kemudian pas diubah menjadi glyceraldehyde trifosfat itu pada 3 karbon ada 1 fosfatnya itu. Putus-putus sih, Mas. Gimana sih? Suaranya putus-putus. Saya ulangi. Ya, diulangi sebentar. Saya paskan. Gimana, Mas? 1,3 fosfoglycerat. Glycerat itu kan ada 2 fosfat pada 1 karbon. Kemudian jadi glyceraldehyde trifosfat itu ada 1 fosfat pada 3 fosfatnya itu kemana, Bu? 3 fosfatnya mengalami pemutusan, Mas. Jadi tadi mengalami 3 ya. Kok mengalami 3? Fosfatnya ini kan yang 1,3 fosfoglycerat. Ini kan nanti kan pada saat menjadi ini kan ada ini loh. Dia mutus keluar ini loh, Mas. Menjadi 6P ini loh, Mas. Menjadi 6P ini loh. Coba nanti dicari di Google. Dicari di Google reaksi lengkapnya ya. Jadi dia keluarnya dari 1,3 bifosfat. Jadi ada 2 fosfat, kemudian ini cuma ada 1 fosfat. Lah, ini keluar. Ada 6 keluar ini. 6 fosfatnya keluar. Ya, 6 fosfatnya keluar sehingga dihasilkan hanya glyceraldehyde 3 fosfat. Ya, reaksi lengkapnya banyak sekali ini di Google. Coba silahkan nanti difahami. Kalau siklus Kelvin itu mau memahami seberapa banyak itu sudah melimpah itu. Ya, tapi intinya itu adalah proses dari pengikatan fiksasi karbon dioksida sehingga menghasilkan 3 fosfoglycerat, menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat karena ini instabil juga tidak stabil sehingga direaksikan kembali menjadi glyceraldehyde 3 fosfat. Ya, dari glyceraldehyde 3 fosfat hanya 1 fosfat ini saja, ini adalah bentuk yang stabil, yang 5 molekul dijadikan untuk regenerasi RUBP, yang 1 dikeluarkan sebagai hasil neto, hasil bersihnya, begitu. Ya, jadi kenapa dari 2 kemudian menjadi 1? Ya iya, karena yang lainnya akan dikeluarkan dalam bentuk fosfat anorganik. Lah kemudian ada bertanya lagi, lah terus ini nanti untuk apa, Bu, fosfat-fosfat ini? Lah ini nanti kalau misalnya ini ketemu dengan ADP kan menjadi ATP. Atau misalnya dia ketemu dengan senyawa yang tidak aktif oleh enzim, nanti fosfat-fosfat ini oleh suatu enzim akan dilekatkan lagi kepada senyawa yang tidak aktif. Jadi suatu senyawa yang non aktif apabila dia bereaksi dengan fosfat aktif itu nanti akan menjadi aktif dan dia siap untuk bereaksi. Seperti itu. Bagaimana, Mas? Paham? Iya, jelas. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan.
Yang tidak bisa absen, tolong di list nanti ya. Ibu, ya. Barcode-nya boleh difoto lagi nggak? Soalnya ini nggak bisa kedetek, Bu. Oh, nggak bisa kedetek. Oke. Mungkin karena terlalu miring apa gimana ya, Bu? Oke ya, saya foto lagi. Iya, Mungkin di makasih, Bu. SS aja. Hah? Oke, saya foto lagi. Yo, tak jejeke wis. Oke, sudah? Sudah, silakan dilanjut absennya. Sambil ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kenapa Bu Endang tidak melalui chat pertanyaannya? Kalau melalui chat itu Bu Endang yang repot banget, ngetiknya banyak. Dan jawaban itu tidak secara langsung bisa dipahami. Karena kalau melewati tulisan dengan melewati saya langsung menjelaskan, itu saya lebih enak langsung menjelaskan. Kalau lewat tulisan itu selain kita harus mengekspresikan dalam bentuk kalimat biar mahasiswa paham, itu kan boros waktu, tenaga saya benar-benar saya tidak bisa fokus nanti. Tapi kalau begitu mahasiswa langsung bertanya, langsung saya jelaskan sejelas-jelasnya. Belum jelas silakan ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah pada pagi hari ini bisa saya akhiri. Saya tunggu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas semua ya, mulai dari reaksi terang, reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida, fotorespirasi pada tanaman C3, C4, dan CAM ya. Bagaimana fiksasi karbon pada tanaman C4, pada tanaman C3, CAM ya, pada tanaman C3. Kalau sudah jelas semuanya ya, bagaimana fiksasi karbon di siklus Kelvin dan selanjutnya pada tanaman tadi C4 dan CAM. Sudah jelas semuanya, nanti tinggal gantian Bu Endang yang mengetes mahasiswa ya, pada mahasiswa ini nanti di UTS. Mungkin UTS-nya dari pengalaman kemarin yang pada saat pertama kali kuliah sudah saya jelaskan bahwa mahasiswa itu banyak yang copy paste, kemudian kirim jawaban juga copy paste. Kemungkinan besar nanti akan saya buat pertanyaannya itu beragam, multiple choice, ada yang jawaban pendek, yang ada essay juga, ya seperti itu, dengan dibatasi waktu. Ya, jadi silakan Anda meminimalisir untuk contek-contekan, ya, meminimalisir ketidakjujuran seperti itu. Silakan, makanya saya buka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bertanya. Yang belum jelas silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Mau tanya soal tugas, untuk tugasnya dikumpulkan UTS apa UAS ya, Bu? Untuk tugas, pengennya apa? Dikumpulkan kapan? Kalau nanti yang tugasnya Bu Endang mau dikumpulkan UAS, kalau Bu Endang sih sebetulnya enggak apa-apa, cuma apa enggak kelamaan.
Saya manut, mau dikumpulkan UTS apa UAS? Bu Endang manut, karena mungkin banyak sekali tugas juga. Silahkan. Keputusan kelas, monggo. Mungkin atau nanti setelah UTS. Gimana teman-teman yang lain? Apa mau nanti didiskusiin dulu? Oke, didiskusikan saja. Kalau Bu Endang itu mana yang lebih baik saja. Tapi kalau UTS enggak boleh loh ya, jawabannya setelah UTS. Lewat jam saja ya tidak bisa mengerjakan. Tapi kalau tugas oke, kita bisa nego. Ya, silakan nanti didiskusikan dulu ya. Jadi untuk hari ini bisa saya akhiri untuk kuliah fotosintesis selesai. Minggu depan kita mulai dengan kuliah respirasi. Ya, Bu Endang masih ada berapa kali pertemuan? 2 kali lagi. Kalau tidak salah 2 kali lagi ya, sampai 7 kali pertemuan nanti. Ya, saya kira bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama.